Devi, ngapain kamu? Kok duduk-duduk aja? Emangnya kerjaan kamu udah selesai? Iya Mbak Hikmah, kerjaan saya udah selesai. Saya duduk soalnya saya istirahat Mbak Hikmah. Saya juga lagi nggak enak badan. Ya udah kalau gitu. Maaf ya Mbak Hikmah, jangan marahin saya. Iya. Dev, nih aku tolong beliin takjil. Beli takjil? Mbak Hikmah mau beli takjil apa? Aku pengen risol mayo, kacang ijo, terus es degan, sama kue lumpur. Kue lumpur 4 Mbak. Iya, itu uangnya 50.000, pasti cukup kok. Berarti ini dibelikan semua? Iyalah, belikan semua. Masa iya disisain, nanti yang ada diambil kamu uangnya. Astagfirullahaladzim. Iya Mbak Hikmah, saya belikan semua. Kue lumpur, risol mayo, Es degan, kacang hijau. Oh. Awas jangan sampai lupa ya. Iya Mbak Hikmah, siap. Ya udah, saya berangkat sekarang ya Mbak. Iya udah cepetan. Awas jangan sampai buka. Iya Mbak Hikmah. Aduh, semoga aja semua yang mau dibeli Mbak Hikmah itu ada ya. Soalnya kalau kurang satu aja nanti Mbak Hikmah bisa marah-marah sama aku. Bismillah. Ya udah deh, mending aku tungguin Devi di sini aja. Sekalian aku itupan. Soalnya di dalam bosan. Takjil, risol, lumpur, takjil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr. Udah, nggak usah nyanyi. Suara kamu tuh jelek. Lagian ngapain sih kamu kesini? Kamu kok judus kayak gitu? Aku baru datang, biasanya kamu sambut. Oh, Mas Agung yang ganteng kayak gitu, Hikmah. Apaan sih? Ganteng dari mana? Yang ada muka kamu tuh kayak kecoa terbang. Bentar. Mas Agung tuh ngapain kesini? Ada perlu apa? Aku kesini mau ngajakin kamu bukber, Hikmah. Kamu puasa kan? Ya aku puasa lah. Bentar. Ngapain kamu ngajakin aku bukber? Emangnya kita pacaran? Emangnya kita punya hubungan? Enggak kan? Iya memang enggak. Tapi kan kamu tahu sendiri kalau aku ini cinta sama kamu, suka sama kamu. Aduh, ya kan? Mas Agung, kamu nih dari dulu nggak sadar ya. Udah berapa kali aku nolak kamu, masa kamu nggak mau mundur sih? Udah nggak usah berharap sama aku, Mas. Aku tuh nggak mau sama kamu. Iya, bukannya mau berharap ya Hikmah. Berarti kalau aku kayak gini, ya aku ini bener-bener cinta sama kamu, Hikmah. Jarang lo ya di luaran sana tuh cowok kayak aku, meskipun udah berapa kali ditolak, tapi aku tetap ngejar kamu, ya kan? Itu tandanya aku ini cowok setia. Aduh, iya setia bagi kamu, tapi bagi aku tuh aku ilfil diginiin terus. Aku nggak suka ya Mas Agung ngejar-ngejar aku kayak gini. Kamu malah gak suka. Seharusnya Hikmah, kamu ini lihat perjuangan aku, lihat kesungguhan aku, gitu. Iya kalau kamu ganteng nggak apa-apa, tapi Mas Agung aja mukanya pas-pasan kayak gitu. Udah, pokoknya aku tetep nggak mau sama Mas Agung. Sampai 1000 tahun pun kemudian nanti aku tetep nggak mau. Aduh, kamu kok malah kayak gitu? Udahlah Hikmah, udah kamu gak usah ngomong kayak gitu. Udah sekarang mending kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Ih, kamu tuh nggak sadar-sadar ya jadi orang aku nggak mau, tetep aja maksa. Mas Agung, udah ya Mas Agung. Mas Agung pacaran aja tuh sama Titi. Mas Agung tuh pantas sama Titi, nggak pantas sama aku. Kamu kok malah bilang kayak gitu? Gini aja deh. Nanti kalau semisal kamu mau nih ya jalan-jalan sama aku bakal traktir kamu di kafe yang paling enak, terus aku kasih uang sama kamu. Gimana? Aduh Mas Agung, mau kamu ngasih aku uang 1 miliar pun, aku tetap nggak mau sama kamu. Mau kamu ngajakin aku ke luar negeri kek, makan di kafe mewah atau apa kek, pokoknya aku tetap nggak mau. Sadar dong jadi orang. Kamu kok malah ngomong kayak gitu sih, Hikmah? Seharusnya ya Hikmah, kamu ini hargai aku. Kan kamu tahu sendiri, aku ini selalu ngejar-ngejar kamu, Hikmah. Berarti aku ini benar-benar cinta sama kamu. Ya tapi aku nggak cinta sama Mas Agung. Mas, aku nih harus ngomong berapa ribu kali sih biar Mas Agung sadar. Mas Agung itu bukan tipe aku, jadi nggak akan bisa aku mau sama Mas Agung. Kenapa gak dicoba dulu sih, Hikmah? Siapa tahu kamu kedepannya itu nyaman sama aku.
Kan kamu masih belum nyoba ya kan? Mas Agung, emangnya Mas Agung mau pacaran sama aku, tapi aku nggak punya perasaan sama Mas Agung gitu? Ya gak apa-apa. Nanti lama kelamaan bakal cinta juga kok. Ya udah, ayo kita jalanin aja. Ih, aku bilang enggak ya enggak. Mas Agung ini stres ya? Hah, stres? Iya emang. Aku stres sama kamu. Aku ini gila sama kamu. Aduh, aku mimpi apa sih semalam sampai ada orang datang kayak gini? Udahlah Mas Agung, mending Mas Agung pulang aja. Enggak. Aku tuh ilfil lihat Mas Agung di sini. Aku gak akan pulang sebelum kamu ini mau diajak jalan-jalan sama aku. Aduh ya ampun Mas Agung, Mas sekarang kan bulan puasa, kita itu belum muhrim, jadi nggak boleh jalan-jalan kayak gini. Udah gak apa-apa. Cuma megang tangan mungkin gitu. Gak kira megang yang lain. Hehehe, najis ya. Cinta sama kamu Hikmah. Udah ya kamu terima aja tawaran aku aja. Biar kamu tuh ke depannya bakal enak hidupnya, ya kan? Apaan sih, Love you. model sepeda motor kayak gini bakal enak hidupnya? Enggak ya Mas? Ini motor Vespa loh. Ini mahal. Iya meskipun mahal, tapi itu kalau naik itu tetap kepanasan, tetap kehujanan. Ya kalau kamu emang pengen mobil, ya kita tinggal jual aja. Kita beli mobil. Ada kok mobil harga 30 juta. Aduh ya tapi mobil jelek. Udahlah Mas Agung, aku harus ngomong berapa kali? Tuh, siapa Hikmah? ini? Kok penjual takjil kesini? Mas, Sini. pasti Masnya mau nawarin dagangannya ya? Enggak Mas, saya nggak mau beli. Udah sana pulang aja. Iya Mas. Oh, jangan ganggu saya ya. Ini saya lagi pacaran. Ih, Enggak mbak, saya kesini nggak mau menawarkan dagangan saya. Tunggu sebentar, ini bener Mbak Hikmah kan? iya, aku Hikmah. Emangnya kenapa? Wah, alhamdulillah mbak, ternyata saya ini nggak salah alamat. Gini mbak, saya ini ada kepentingan sama mbaknya. Ada kepentingan? Kepentingan apa? Apa jangan-jangan kamu mau minta sumbangan ya? Iya bener. Ini buktinya aja Hikmah, bajunya ya kan? Iya bener, pasti kamu nih pasang muka melas kamu biar dikasihanin. Aku nggak akan tertipu ya sama kamu. Oh iya sayang, udah gak usah dikasih uang. Ih, kamu gak usah manggil-manggil sayang. Enggak kok Mbak Hikmah, saya itu yang pertama nggak mau menawarkan jualan saya ini. Terus yang kedua, saya ini bukan mau minta sumbangan. Ya terus apa? Emang kepentingan kamu apa datang ke sini? Jadi gini mbak, Mbak Hikmah mau nggak menikah dengan saya? Kamu tuh stres ya? Aku tuh nggak kenal sama kamu. Apa-apaan tiba-tiba ngelamar aku? Pakai cincin murah kayak gitu lagi. Kamu ini gila ya? Kan tadi saya udah bilang, aku ini pacaran. Ini siapa sih datang-datang malah ngelamar kamu? Ya aku juga nggak tahu. Mas, kamu tuh siapa? Misterius banget jadi orang. Datang-datang mau langsung ngelamar. Aduh, saya sampai lupa mau ngejelasin ini mbak. Sebenarnya gini, saya kan datang ke sini nggak mungkin tanpa hal yang menunjukkan saya harus ke sini mbak. Jadi kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena dari awal kita memang sudah dijodohkan mbak. Hah? Dijodohkan? Dijodohkan Hikmah. Jadi persetujuan ini sudah diantara keluarga saya dan keluarga Mbak Hikmah. Masa orang tuanya Mbak Hikmah nggak bilang kalau Mbak Hikmah ini dijodohkan dengan saya? Enggak ada. Kamu tuh pasti ngarang cerita ya? Kamu tuh mikir pakai otak. Kamu tuh cuma penjual takjil. Nggak mungkin orang tua aku ngejodohin aku sama orang kayak kamu. Yang ada nih ya, nanti hidup aku melarat kalau hidup sama kamu. Iya benar. Masa penjual takjil mau nikahin Hikmah yang cantik kayak gini? Gak pantas bro. Ya tapi faktanya memang saya ini dijodohkan sama mbaknya. Jadi kalau misalkan Mbak Hikmah tidak menyetujui perjodohan kita, kan berarti Mbak Hikmah juga tidak menyetujui apa yang orang tua Mbak Hikmah dan orang tua saya katakan. Kamu nih stres banget ya. Aku kan tadi udah bilang, nggak mungkin orang tua aku ngejodohin aku sama orang kayak kamu. Kamu tuh pasti orang miskin. Kalau aku hidup sama kamu bisa-bisa nggak bahagia hidup aku. Udah tuh buang aja tuh cincin itu. Seharusnya kamu sadar ya, laki-laki orang miskin. Nih, kamu penjual takjil. Seharusnya kamu cari wanita yang setara sama kamu aja. Bilang sama orang tua kamu, kalau mau cari jodoh kamu itu jangan sama Hikmah, sama-sama orang miskin aja. Tapi ini permasalahannya mas, ini sudah kedua belah pihak mas yang menyetujui. Jadi kan nggak mungkin saya sembarangan bisa kesini. Berarti orang tua kamu setuju Hikmah? Buka mata kamu tuh ya. Apaan sih? Aku tuh nggak mau dijodohin sama orang kayak kamu.
kamu. Lihat nih, ini orang kaya nih, punya sepeda Vespa dia aja aku tolak. Apalagi orang penjual takjil kayak kamu. Hikmah, mending kayak gini aja. Daripada kamu nih jodohkan sama orang ini penjual takjil yang orang miskin, mending kamu terima aja cintanya aku, ya kan? Iya apaan sih? Enggak ya, Gung. Kamu nih dari tadi nggak ngerti-ngerti diomongin. Ya terus ini gimana Mbak? Saya kan kesini sudah melamar Mbak Hikmah. Masa Mbak Hikmah mau nolak saya secara mentah-mentah kayak gini? Ya biarin, emangnya kenapa? Seharusnya kamu tuh sadar ya, orang kaya aku terus dijodohkan sama orang kaya kamu itu nggak pantas. Soalnya apa? Kamu tuh orang miskin. Iya Mbak, saya tahu. Cuman kan Mbak, keluarga kita berdua ini kan sudah menjodohkan kita Mbak. Paling tidak keluarga kita ini insya Allah sudah tahu kita kedepannya bakal seperti apa. Ya gimana kalau sekarang Mbak Hikmah ini coba menjalani dulu sama saya? Apaan coba-coba? Hubungan itu nggak bisa dicoba-coba ya. Lagian kamu kepedean banget jadi orang. Seharusnya kamu tuh sadar diri dong jadi orang. Tampang nggak seberapa, pekerjaan juga nggak seberapa, terus motor juga nggak punya, malah punya sepeda ontel kayak gitu. Seharusnya kamu tuh sadar, aku tuh nggak akan mau sama kamu. Bener tuh. Nih, lihat. Saya aja yang orang kaya ditolak, apalagi kamu. Ya kan masnya kesini juga gak ada sebabnya Mas. Kok saya ada sebabnya Mas? Karena saya itu dijodohkan. Ya, kamu nanya aja sama si Hikmah. Hikmah mau nggak sama kamu? Kira mau lah. Ya pasti mau lah Mas. Aku tuh udah dari tadi ya ngomong. Kamu kok nggak sadar-sadar sih? Selera aku tuh tinggi ya, bukan penjual takjil kayak kamu. Selera aku tuh minimal ganteng, naik mobil, punya pekerjaan kantoran, bukan malah penjual takjil kayak kamu ini. Kok sampai kayak gitu sih Mbak? Mbak Hikmah kalau misalkan memang nggak mau sama saya, tolaknya secara baik-baik Mbak. Saya kan datang ke sini sebagai tamu juga Mbak, bukan malah Mbak Hikmah marah-marahin saya kayak gini. Aku marah-marah dari tadi karena kamu tuh nggak sadar-sadar. Kan sudah dari awal aku nolak kamu, tapi kamu tetap maksa. Iya, bukannya saya maksa Mbak, cuman kan saya kesini dalam rangka mengikuti apa yang orang tua arahkan sama saya Mbak. Jadi saya ini nggak mau disangka saya ini anak yang tidak berbakti sama orang tua. Aduh, udah ya. Nggak ada perjodohan. Perjodohan itu pokoknya nggak ada. Mending kamu sana pergi aja tuh, jual tuh takjil kamu. Iya. Pergi nggak kamu? Kalau kamu nggak pergi ya, nih takjil kamu aku obak-abrik ya. Ya, saya nggak bakal pergi Mbak sebelum saya ini mendapatkan jawaban yang pasti dari Mbak. Kamu tuh budak ya? Apa kurang dari tadi aku ngomong? Aku tuh nggak mau sama kamu penjual takjil. Wah, gini aja. Sekarang juga aku bakal jual motor aku dan aku bakal beli mobil. Kata kamu kan kamu tipenya bermobil ganteng, ya kan? Ya tapi kamu nggak ganteng. Tapi kan pilih aku aja daripada orang ini. Udah, diam ya, Gung. Apa aja? Aku tuh nggak mau ya nggak mau. Maksa banget jadi orang. Pergi nggak kamu sekarang? Pergi nggak nih? Pergi apa enggak? Ya sudah Mbak, gak usah sampai merusak. Saya bisa pergi secara baik-baik kok. Ya udah cepetan pergi. Sering banget dari orang. Ya Allah, kok aku ditolak ya mau melamar si Hikmah itu. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin Hikmah itu bukan jodoh aku. Aduh, ini hari apa sih? Kok aku sial banget? Udah kamu datang, terus ada orang gak jelas itu lagi datang. Kamu malah bilang aku gak jelas. Aku jelas, yang gak jelas Mas tadi. Ya tapi kamu juga gak jelas. Kan udah aku tolak berkali-kali, tapi kamu tetap aja maksa. Udahlah Hikmah, daripada kamu dijodohkan sama orang itu, kan mending kamu nerima cintanya aku. Terus kalau kamu nanti dipaksa sama orang tua kamu, gimana? Kamu mending bilang aja, Bu, Pak, saya ini udah punya pacar namanya Mas Agung. Aduh, enggak ya Agung.
Agung, aku lebih baik nggak pacaran daripada aku harus pacaran sama kamu, apalagi sama mas-mas itu. Aku nih cantik ya, Agung. Aku pasti bisa dapetin yang lebih baik daripada kalian tuh, apalagi kamu. Kamu malah ngomong kayak gitu. Udah lah, Agung, kamu pergi aja, pergi. Enggak, aku gak kira pergi. Aduh, Mas Agung ini ngeyel banget jadi orang. Pergi nggak sekarang? Enggak, sebelum aku dapetin cintanya kamu. Aduh, Soalnya aku ini ya benar-benar Allah. serius, Hikmah. Aku ini cinta sama kamu. Kalau aku gak cinta, ngapain aku sampai gini? Aku mohon-mohon sama kamu. Ya tapi aku nggak cinta, Mas Agung. Sampai kapanpun aku nggak akan cinta sama kamu. Udah, kamu tuh sadar jadi orang, mending kamu sama Titi aja. Enggak, ya udah aku di sini aja. Aku gak kira pulang. Paksa banget jadi orang. Ya udah, terserah kamu kalau kamu mau di sini. Loh, kamu malah ditinggal. Udah deh, mending pulang aja. Hikmah jahat banget. Ya ampun, aku harus cari takjilnya Mbak Hikmah kemana lagi? Aku udah muter-muter, sampai sini juga gak ada yang jual takjil. Tapi kalau aku pulang-pulang gak bawa takjil, Mbak Hikmah bisa marah besar sama aku. Aduh, ya udah deh, mending aku duduk di sini aja. Siapa tahu ntar lagi ada orang yang jual takjil lewat. Lagi ya mau nerusin jalan, kaki aku udah pegel. Takjil. Takjil, takjil. 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 Mas, takjil mas. Mau beli takjil, Mbak? Iya mas. Aduh, untung aja masnya lewat sini. Kalau mas nggak lewat sini, saya nggak tahu mau cari takjil di mana lagi mas. Aduh, majikan saya bisa marah-marah. Loh, kok bisa, Mbak? Majikannya sampai marah-marah, Mbak? Oh, iya mas, soalnya majikan saya itu kalau maunya apa harus ada. Nggak tahu orang yang mau jualan atau enggak. Intinya emang harus ada gitu mas. Oh, gitu ya, Mbak. Wah, kebetulan juga, Mbak. Mungkin ini rezeki saya, Mbak. Mbak beli sama saya. Mbaknya ini mau beli takjil apa? Saya mau beli risol mayo, terus kacang ijo, es degan dan kue lumpur. Masnya ada semua kan? Waduh, kalau misalkan risol mayo sama kue lumpur ada, Mbak. Tapi kalau untuk es degan sama kacang hijau, saya nggak punya, saya nggak buat. Aduh, berarti yang ada cuma risol mayo sama lumpur aja ya mas? Iya, Mbak. Tuh, terus saya nyari es degan di mana ini sama kacang hijau? Gimana ya Gimana, mas? Mbak? Jadi beli, Mbak? Ya, saya harus beli mas, kalau enggak majikan saya bisa marah-marah. Mas, kalau sekotak itu harganya berapa mas? Maksudnya satu bungkus? Iya, semua ini mas. Hah? Semua? Iya mas. Loh, Mbak ini mau beli semua sungguhan? Iya mas, saya mau beli semua sungguhan. Soalnya biar majikan saya itu percaya kalau emang udah nggak ada mas yang namanya es degan dan kacang hijau. Adanya risol mayo dan kue lumpur. Itu berapa mas semua? Saya hitung-hitung. Barusan di jalan, ini totalnya semua 36.000, Mbak. Soalnya kan takjil kan murah, Mbak. Oh, 36.000. Oh, ya udah mas. Kalau gitu saya beli semua aja deh mas. Soalnya saya udah muter-muter kemana-mana mas, nggak dapet. Ini aja untung mas nggak jual risol mayo sama lumpur. Daripada nggak ada semua ya kan. Ya udah mas, ini saya beli semua mas. Uang saya kebetulan 50.000. Iya Mbak, ya Mbak. Tunggu sebentar ya. Iya mas. Mas, kalau tempatnya saya pinjam dulu, boleh nggak mas? Nanti atau besok kita janjian lagi ke sini mas. Saya akan kembalikan tempat mas. Hah? Iya sebentar ya, Mbak. Atau nanti deh mas, saya kembalikan. Iya Mbak. Sebentar ya Mbak, sabar. Iya. Ini soalnya saya tali barusan, makanya agak susah. Alhamdulillah.
Mbak. Iya iya mas. Aduh. Jadi ini Mbak, kue lumpurnya sama risol mayonya. Jadi Mbak ini, jadi kan kalau beli semua, kalau misalkan saya kasih plastik, Mbak. Tapi kalau misalkan Mbak bilang mau pinjem wadahnya, terus nanti Mbaknya ini ngembalikan sama saya gimana Mbak? Gimana kalau saya ngembalikannya besok aja mas, pas mas jualan. Soalnya gini mas, kalau saya nggak bawa sama wadahnya, takutnya majikan saya tuh nggak percaya mas. Apalagi saya cuma bawa kantong plastiknya, nanti yang ada disangkanya saya ini nggak niat cari takjil. Nah kalau saya bawa sama tempat-tempatnya, dia jadi tahu dan percaya mas, kalau memang udah nggak ada lagi selain risol dan kue lumpur mas. Tunggu dulu Mbak, masa sampai segitunya sih Mbak majikan Mbak sama Mbaknya? Ya emang majikan saya kayak gitu mas, dia itu seperti princess karena dia ya selalu diturutin sama orang tuanya. Jadi apa-apa yang dia mau itu harus ada. Kalau nggak ada, ya saya bisa dimarah-marahin mas. Saya aja kalau nyuci bajunya nih kurang harum, saya disuruh cuci lagi mas. Saya nyetrika bajunya, kusut di bagian kerahnya aja, saya harus nyetrika lagi mas. Intinya harus perfect mas, kalau nggak gitu dia bisa marah besar. Oh gitu ya Mbak. Terus kenapa Mbak gak berhenti aja kerja sama dia? Aduh, kalau saya berhenti mas, saya mau makan dapat uang dari mana? Loh, emangnya Mbaknya ini gak punya suami? Suami? Oh, enggak mas, saya ini belum menikah. Kalau saya sudah punya suami, saya pasti izin sama suami saya buat nggak kerja lagi. Mending saya di rumah, ya kan? Iya juga sih Mbak. Tapi masa iya sih Mbak gak menikah? Iya, saya memang nggak menikah mas. Emang wajah saya udah kayak orang menikah ya mas? Iya enggak Mbak. Ya saya kan spontan aja tanya seperti itu Mbak. Lagian mas, ada-ada aja deh nanya saya sudah nikah atau belum. Siapa yang mau sama pembantu kayak saya mas? Nggak ada. Tapi Mbak, kalau misalkan ada Mbak seseorang yang mengajak Mbak ini ke jenjang yang lebih serius, ya anggapannya menikah gitu Mbak, apa Mbak ini mau? Iya, ya saya lihat dulu mas orangnya kayak gimana. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Mbak, saya agak nggak pantas tanya seperti itu. Nggak apa-apa kok mas, santai aja. Iya kalau saya sih mas, saya lihat dulu orangnya mas kayak gimana, baik atau enggak. Tapi kalau dia cuma ngajak pacaran, percuma mas, saya juga nggak bakal mau. Saya tuh maunya, ya dia ngajak saya serius gitu mas. Langsung menikah gitu maksudnya? Iya mas, lagian mas buat apa sih mas pacar-pacaran? Satu, buang-buang waktu, nambah-nambah dosa. Kayaknya menurut saya pacaran itu ya cuma ya buang-buang waktu lah mas. Iya Mbak. Cuman kembali lagi mas, mana ada orang yang mau ngajak saya langsung nikah mas. Lihat saya aja boro-boro mau, ya kan? Iya Mbak. Tapi kalau semisalkan orang itu saya Mbak, gimana? Mbaknya mau saya ajak menikah? Loh, kok bisa masnya? Ya sebenarnya gini Mbak. Loh, Saya menanyakan Mbak ini sudah menikah atau belum. Ya saya juga belum menikah Mbak. Jadi kalau misalkan alasan Mbaknya itu nggak mau pacaran, berarti sama dong dengan saya Mbak. Saya juga nggak mau pacaran Mbak. Aduh. Cuma saya ini langsung mau menikah. oh gitu ya mas. Loh, tapi saya benar-benar shock deh. Kok bisa tiba-tiba ngomong gitu? Ya soalnya saya ini memang mau cari calon istri Mbak. Makanya itu berhubung Mbaknya ngomong kayak gitu, saya berani ngomong kayak gini. Oh gitu ya mas. Tetapi apa mas ini yakin ngomong kayak gitu sama saya? Ya saya yakin lah Mbak. Kalau misalkan saya nggak yakin, nggak mungkin kan saya ngomong seperti itu. Emangnya kenapa Mbak? Mbaknya kaget ya saya ngomong kayak gitu? Ya gimana saya nggak kaget mas, kita baru ketemu hari ini kok masih langsung ngajak saya nikah. Ya pasti saya kaget lah mas. Iya Mbak. Gini deh Mbak,
biar saya jelasin ya Mbak. Sebenarnya kenapa saya ngomong kayak gitu Mbak? Karena saya ini sama orang tua saya dituntut untuk segera menikah Mbak. Bahkan biar saya segera menikah, orang tua saya itu menjodohkan saya. Tapi orang yang dijodohkan sama saya itu nggak mau Mbak sama saya, karena saya ini penjual takjil. Loh, berarti wanita itu belum saling mengenal ya sama masnya? Saya kira perjodohan teman kecil gitu, Mas. Bukan Mbak, bukan. Saya dijodohkan dengan orang yang saya tidak kenali Mbak. Nah, makanya itu Mbak, saya berani ngomong kayak gini. Soalnya kan Mbak, seperti apa yang saya katakan barusan, saya ini dituntut untuk segera menikah. Sedangkan yang dijodohkan sama saya ini nggak mau sama saya. Terus saya bingung Mbak, mau bilang gimana sama orang tua saya. Ya berhubung Mbaknya ngomong kayak gitu, kalau misalkan ada orang yang mau ngajak serius Mbaknya mau, ya akhirnya saya mengajak Mbaknya sebagai pengganti orang yang dijodohkan sama saya. Tapi gini Mas, ya masnya ini kan posisinya udah dijodohkan sama orang tuanya. Masa iya Mas mau menikahi saya? Kan pastinya orang tua Mas nggak akan merestui saya. Pasti gini Mas, pilihan orang tua Mas ini pasti yang terbaik, sedangkan saya cuma pembantu rumah tangga. Mbak, kalau misalkan pilihan orang tua saya ini yang terbaik, dia itu pasti mau menerima saya kan Mbak. Ini dia itu nggak mau menerima saya Mbak. Bahkan dia sudah menolak saya secara mentah-mentah. Berarti kan orang itu nggak baik buat saya Mbak. Iya betul juga sih Mas. Tapi apa ini Mas nggak bohong? Beneran ngajak saya nikah? Mbak, sekarang ini bulan puasa Mbak. Bohong itu dosa, iya kan? Iya juga sih Mas. Betul. Ya gini Mas. Kalau memang Masnya beneran serius, ya Masnya datang aja ke rumah saya. Hah? Kan kalau kayak gini saya antara percaya atau enggak. Bentar. Ini Mbaknya memberikan saya jawaban mau gitu Mbak? Ya pokoknya kalau Mas memang serius, datang aja Mas ke rumah. Iya Mbak. Saya bakal datang ke rumah Mbaknya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Danang. Iya Mas, nama saya Devi. Oh, iya Mbak Devi. Cari aja Devi, semua orang sini tahu kok. Kebetulan yang namanya Devi cuma saya. Oh gitu Mbak. Ya udah Mbak Devi. Kalau begitu, saya bakal segera langsung ke rumah Mbak Devi untuk melamar. Iya Mas. Iya udah ya Mas, kalau kayak gitu saya nggak bisa lama-lama, takutnya majikan saya itu Mas nyariin. Ini Mas uangnya Mas. Udah Mas terima, kan yang beli majikan saya. Iya. Ya udah Mas, kalau kayak gitu permisi ya. Iya Mbak. Ya Allah. Apa ini Mas serius? Barusan aku ditolak sama orang yang dijodohkan sama aku. Dan barusan orang yang baru aku kenal menerima ajakan aku untuk menikah. Loh, apa aku ini gak mimpi? Tapi kalau dari tutur katanya Mbak Devi itu barusan baik banget orangnya. Buktinya dia itu langsung mengarahkan aku ke pernikahan, bukan ke hubungan yang kayak anak muda sekarang jalanin. Wah, semoga aja ya Allah, apa yang Engkau tentukan ini baik buat hamba. Amin. Ya udah deh, besok aku langsung ke rumahnya Mbak Devi. Aku langsung mau melamar dia. Ya udah deh, aku sekarang pulang. Senang banget, alhamdulillah.
berarti ini rumahnya. Tapi Bos Danang sama yang lain cari kemana ya? Bos. Itu Gogon, Kevin. Iya bos, itu Gogon bos. Yaudah kita salah. Iya bos. Iya Gon. Alhamdulillah bos. Calon istrinya Bos Danang udah ketemu rumahnya bos. Ini bos. Hah? Ini? Iya bos, benar bos. Tunggu dulu Gon. Kayaknya kamu salah alamat deh Gon. Ini rumah orang yang dijodohkan sama aku. Jadi calon istri aku itu nggak mungkin rumahnya di sini. Kamu katanya siapa? Saya kata warga sini bos. Saya tadi tanya bos, kalau Mbak Devi ini kerja sama ini bos, sama orang ini bos. Ya mungkin majikannya orang ini bos. Tapi masa iya ya rumahnya di sini? Iya. Gimana kalau kita cek aja bos? Iya bos, benar kata Kevin bos. Iya bos. Ya udah, kalau kayak gitu kita cek aja dulu ya. Siap, ya bos. Yaudah nih. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya bos. Benar orang ini. Loh, masih ini lagi? Ngapain kamu kesini? Kan aku udah bilang, aku itu nggak mau sama kamu. Terus, ini apaan ini? Pakai bawa-bawa seserahan segala lagi. Kamu tuh jangan maksa ya. Aku itu nggak mau dijodohin sama kamu. Kurang jelas gimana sih aku ngomong? Tunggu dulu Mbak. Maksud kedatangan saya ini ke sini tuh bukan mau melamar Mbaknya. Saya ini ada kepentingan mau tanya-tanya sama Mbaknya. Mau tanya apa? Apa benar Mbak Devi itu kerja di sini dan Mbak itu majikannya? Oh iya, kenapa emangnya kamu cari-cari si Devi? Oh, berarti benar. Ya sudah Mbak, saya berkepentingan dengan Mbak Devi. Saya mau ketemu sama dia. Oh gitu, ya udah bentar aku panggilin. Judes banget bos. Ya makanya itu aku bilang kalau misalkan rumah ini orang yang mau dijodohin sama aku, ya untung aja aku nggak mau sama dia. Iya bos. Tahu sendiri kalian itu seperti apa orangnya. Udah. Ini yang istri aku. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Mas Danang. Iya. Aku kenal deh. Iya. Saya kesini mau melamar Mbak Devi. Oh, kamu mau ngelamar pembantu aku? Iya, nggak apa-apa silahkan. Soalnya kamu emang cocok. Kamu kan penjual takjil, sedangkan Devi ini cuma pembantu. Iya, Kalian cocok sama-sama miskin. Iya bos, bener. Bos sama Mbak ini cocok bos. Bos. Soalnya Mbak ini cantik bos. Ya bos. Pak. Bos gimana sih? Orang ini penjual takjil kok dibilang bos sih? Iya kok bisa bilang bos. Mas Danang jadi datang ke sini. Ya jadilah Mbak Devi. Kemarin kan saya ini sudah bilang sama Mbak Devi kalau hari ini saya mau datang ke sini untuk melamar Mbak Devi. Oh, iya Mas. Berarti omongan Mas yang kemarin itu serius ya? Ya serius lah Mbak Devi. Masa saya mau bercanda? Ini buktinya saya sekarang ke sini membuktikan. Berarti memang beneran ya? Mas Danang membuktikan sama saya. Oh iya Mbak, ini Mbak seserahannya sekaligus ini maharnya. Uang ini berapa dah Kon? Itu $1.000 Mbak. Sama $1.000? sama emas 35 gram. Itu beneran? Beneran Mbak? Ini logam mulia. Iya benar, ini logam mulia. Jumlahnya 35 gram dan uang tunainya ini $1.000. Ini $1. Berarti Mas ini orang kaya. Berarti Mas Danang ini orang kaya, Pak. Iya Mbak, Benar. Jadi Bukannya penjual takjil. Jadi gini Mbak Devi,
Sebenarnya saya ini bukan penjual takjil. Bukan penjual takjil. Iya, seperti apa yang saya ceritakan kemarin, kalau saya itu dijodohkan sama seseorang. Nah, ternyata saya ini dijodohkan dengan majikan Mbak Devi. Mas, kalau kayak gitu saya mau, Mas. Ayo kita nikah, Mas. Oh, enggak. Jadi kemarin kan saya sempat kesini Mbak Devi sebelum saya ketemu sama Mbak Devi. Tapi seperti apa yang saya katakan, dia itu menolak saya dan nggak mau sama saya. Jadi ya udah, saya menyampaikan apa adanya sama orang tua saya. Ternyata orang tua saya juga nggak menyangka kalau orang yang dijodohkan sama saya itu ternyata seperti majikan Mbak Devi ini. Jadi orang tua saya sudah memaklumi dan melarang saya untuk melanjutkan perjodohan ini. Dan saya sudah bilang kok bahwasanya saya sudah menemukan pengganti dan pengganti itu begini dan orang tua saya mengiyakan. Mas, tapi dia tuh cuma pembantu, Mas. Nggak cocok sama Mas. Yang cocok tuh saya. Devi, kamu tuh cuma pembantu ya. Kamu tuh sadar diri. Mas dan Mas ini jodohnya aku. Saya nggak merasa saya ini pantas untuk kamu. Jadi tolong, saya mau melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan Mbak Devi. Mas, masa nggak mau dipikir-pikir lagi? Mas, kemarin saya cuma bercanda, Mas. Saya minta maaf. Jadi, Mas. Mbak, saya harus ngomong pakai bahasa Cina atau Thailand sih. Kalau misalkan ada orang ngomong itu nggak usah dipotong-potong, Mbak. Kalau misalkan mau bicara, ayo bicara Mbak sampai selesai. Gimana? Oh iya, saya mau nikah sama Masnya. Mbak, Mas, tapi saya nggak enak sama Mbak Hikmah. oh, sudah nggak apa-apa. Itu kan hak saya. Ini kan sudah pilihan saya. Dan saya juga mau mulai hari ini Mbak Devi berhenti kerja sama dia. Dan sekarang juga Mbak Devi akan saya ajak ke rumah orang tua saya untuk menemuinya. Iya, Mas. Iya, sudah. Mas. Udah, kalau kayak gitu, urusan kita di sini sudah selesai. Tugas kalian bertiga ini kan sudah selesai semuanya untuk mencari Mbak Devi ini. Jadi kita langsung ke rumah aja ya. Mas, saya minta maaf, Mas. Mas, saya mau kok dijodohin. Mas. Mbak, tolong yang sopan ya. Devi, kamu tuh nggak pantas. Mas, sama saya aja, yuk, Mas. Apaan sih? Hah? Mbak, saya ini bukan mau sok jual mahal ya Mbak. Cuman tolonglah Mbak, kalau misalkan jadi wanita itu yang punya harga diri. Mas. Aduh. Oh ya Mbak Devi, saya lupa. Hai Mbak Devi. Iya, Mas. Aduh, kok jadi kayak gini sih? Orang yang ternyata kemarin jual takjil cuman pura-pura. Aduh, ternyata dia kaya banget. Mana tadi maharnya? Emas 35 gram sama uang $1.000 lagi. Aduh, seharusnya aku mau. Gimana